Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Soleh Ubaidillah. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Ahmad Samsudin. Beliau ini adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Sukono. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam, Obed. Gimana kabarnya Pak Sam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Ya. Siap, Obed. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri, sehingga Bapak bisa memberikan proses pembelajaran yang terbaik dan berpusat pada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Berdasarkan pembelajaran yang saya rancang, Pak. Tujuan pembelajaran saya tujukan agar anak-anak bisa menguasai yang namanya huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah yang tanpa harokat dan ada huruf hijaiyah yang sudah berharokat. Bagus. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menyebutkan harokat gitu Pak ya, seperti itu. Kemudian Pak, dengan area pengembangan, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai itu area pengembangan di mana? Baik, Obed. Untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan di area pengetahuan, Pak. Di area pengetahuan dan keterampilan, yaitu area pengetahuan siswa dapat menguasai yang namanya huruf harokat. Kemudian di area keterampilan nanti anak-anak bisa melafalkan, akan terbiasa membaca huruf harokat, huruf hijaiyah yang berharokat. Jadi untuk pengembangan di pengetahuan dan di keterampilan Pak ya. Ya. Berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai, berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai pada aspek pengetahuan dan keterampilan pada anak Pak ya. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Baik, Obed. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensi. Berdasarkan kesiapan pembelajar siswa yang integritas, yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai kemampuan siswa dan keterampilan dan keaktifan siswa, Pak. Untuk model, saya menggunakan model berbasis masalah atau problem based of learning. Untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi kelompok. Mungkin gitu Pak. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan pembelajaran based learning atau PBL dan menggunakan metode diskusi kelompok atau tanya jawab. Nah, bagaimana Pak dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas? Itu untuk besok itu saya akan menggunakan itu Pak, yang namanya metode. Saya akan membawa kartu huruf hijaiyah. Kartu huruf hijaiyah yang belum mempunyai harokat
yang huruf hijaiyah asli yang belum ada harokatnya. Kemudian saya juga membawa huruf hijaiyah yang sudah berharokat. Baik. Nah, kira-kira ini Pak, kapan proses pembelajaran tersebut dilaksanakan? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Nah, untuk materi ini Pak Ben, saya mengajar kebetulan di kelas 1 ya. Di kelas 1 pada hari Senin dan kebetulan jam pertama. Baik, jadi nanti di hari Senin Ya, saya akan datang ke kelas Bapak Ya. dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. ya. Baik, jadi di hari Senin jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Pak ya. Nah, nanti Pak setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, Ya. yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Ya, Ya, Pak ya. Nah, Bapak Ahmad Samsudin, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, mungkin untuk percakapan pada pagi hari ini ya, yang perlu saya siapkan untuk kedepannya. Yang pertama yaitu mungkin media pembelajaran yang akan saya siapkan. Kemudian yang kedua saya akan juga mempersiapkan materi tentang huruf hijaiyah dan harokat yang sederhana Pak. Misalnya ada fathah, ada kasroh, ada juga doma. Nah, itu mungkin yang akan siapkan agar ketika pembelajaran di kelas saya bisa melaksanakan dengan maksimal dan anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik. Baik Pak, terima kasih Ya. atas waktunya. Ya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi hari Senin Pak ya. Ya Pak. Siap. Demikian percakapan kita kali ini. Selamat bertemu di observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Soleh Baikila, guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Saya adalah guru di SDN Kecamatan Sudio, Kabupaten Malang. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Ahmad Samsudin. Beliau adalah guru yang telah observasi, dan saya juga ditemani oleh Bu Tri Jenda Pujiastuti. Beliau ini adalah pengajar praktek untuk pembelajaran angkatan 9. Assalamualaikum Bu Tri. Assalamualaikum Pak Sam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama ini Pak ya, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya proses observasi yang sudah dilakukan? Ya, ini Bapak ya. Mungkin karena terbiasa, jadi ada
perasaannya mungkin tegang, mungkin nanti kalau sudah terbiasa mungkin bisa baca. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan nih Pak, area pengembangan apa yang sudah dilakukan di Sambas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya, mungkin ada beberapa tahapan ya Pak. Yang pertama mungkin saya akan membuat perangkat pembelajaran dulu. Kemudian untuk area pengembangan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa ini Pak tentang harokat ini yang perlu ditekankan tentang pemahamannya. Jadi sedangkan keterampilannya tentang menulis huruf hijaiyah ya gitu Pak, mungkin ada yang perlu diperhatikan. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan kelas atau tidak? Ya, sejauh ini mungkin ada beberapa hambatan karena semua siswa itu berbeda-beda. Ya, semua siswa itu ada berbeda, ada yang aktif, ada yang pasif. Mungkin itu yang menjadi hambatan selama ini ketika saya melaksanakan pembelajaran. Baik, jadi intinya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan gitu. Ya, saya bisa sih. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan yang atau kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam saat pembelajaran? Ya, mungkin ketika saya membagi kelompok, ada pembagian kelompok di situ saya mengalami saya akan membedakan mana yang anak ini aktif dan mana yang ini kurang aktif. Misalnya anak ini kan ada yang suka di bidang visual, ada yang anak ini lebih condong ke audio visual seperti itu. Baik ya, jadi ada sebagian siswa yang kurang terlibat Ya, dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin masih mengandalkan teman, mungkin artinya karena itu tadi. ya, karena ini anak yang akrab dengan ini, jadi cenderung mengikuti teman yang akrab seperti itu. Nah, mengapa itu Pak bisa terjadi? Kenapa mereka itu kurang terlibat aktif misalkan? Mungkin pada saat membaca kelompok itu yang harus kembali lebih dalam lagi, membaca kelompok dipahami lagi. Kalau anak ini cenderung ke visual, ini cenderung ke visual, ini perlu dikembangkan lagi. Baik, berarti Bapak akan menggali lebih dalam lagi. Ya, betul. Dan meyakinkan apakah sesuai dengan atau tidak. Ya, tadi pengaruh dengan Pengaruh ini sangat penting. Anak anak itu pilih-pilih ini teman akrab. Kira-kira kapan ini akan dilakukan? Ya, mungkin setelah ini lah nanti akan ada evaluasi tentang mungkin di pertemuan ke depan di tema selanjutnya. Baik, semoga bisa dilakukan Pak ya. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak bisa melakukannya. Terima kasih Bapak Ahmad Samsudin telah memberikan jawaban-jawabannya yang telah bersedia di supervisi. Sukses selalu buat Bapak. Saya tunggu cerita-cerita dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Indra selaku pengajar praktek untuk menyampaikan tentang baik dan proses jalannya supervisi. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, Saya lihat tadi kegiatan observasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Ada sedikit kendala yaitu
kurang bisanya melakukan pembelajaran yang terintegrasi karena mungkin sebelumnya di sini tidak dilakukan asesmen awal gaya belajarnya anak jadi belum terbaca anak ini gaya belajarnya seperti apa, akhirnya muncullah beberapa kendala-kendala tapi tetap semangat ya Pak ya bisa ke depan lebih baik lagi tentunya kayak bimbingan dan arahan dukungan dari Pak Ubed ya Pak Ubed terima kasih Pak sudah meluangkan ilmunya kepada masyarakat. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Putri selaku pengamat paket yang telah memberikan dari proses dalam supervisi anak ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asy yang telah bersedia untuk observasi pada supervisi anak ini. Dan juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah penuh atas dukungan dan motivasi selama ini sehingga proses kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.